Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali inilah Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi pasfm.com. Pertanyaan kali ini datang dari Ibu Cindy di Jakarta. Pak Agus, kami bergerak di bidang perusahaan retail yang menjual barang melalui marketplace. Penerbitan faktur pajak penjualan kami dilaporkan dengan cara digunggung di SPT masa PPN. Apabila kami ada memberikan barang cuma-cuma kepada customer setia. Yang mau kami tanyakan, bagaimana untuk penerbitan faktur pajaknya? Apakah harga jual menggunakan nilai HPP atau harga jual? Apakah biaya ini diklasifikasikan sebagai biaya entertainment dengan membuat daftar nominatif? Apakah atas pemberian tersebut juga terutang PPh pasal 21? Ibu Cindy di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susantolihin, tax partner dari ATS Consulting. Jadi pada dasarnya pemberian cuma-cuma ini ya, kalau kita lihat di Undang-Undang PPN itu termasuk penyerahan barang kena pajak. Nah artinya kalau namanya termasuk pengertian barang kena pajak maka itu terutang PPN. Ya, jadi pemberian yang diberikan tanpa pembayaran ya, baik itu barang penjualan atau barang hasil produksi ya, itu termasuk kategori penyerahan barang kena pajak. Nah, karena di sini penyerahan barang kena pajak artinya terutang PPN ya. Jadi perusahaan Bu Cindy wajib menerbitkan faktur pajak ya terkait atas transaksi pemberian cuma-cuma ini ya. Jadi kalau di sini pemberiannya berupa barang dagang ya, jadi nanti dicantumkan di faktur pajaknya seperti itu. Nah, untuk kode faktur pajaknya atas pemberian cuma-cuma ini ya, di kode nomor seri faktur pajaknya di situ bisa diisi kodenya 04 ya. Jadi nanti bisa diisi identitas pemberi, namanya siapa seperti itu. Nah, tapi karena di sini perusahaan Bu Cindy ya, di sini perusahaan Bu Cindy kan perusahaan retail ya, yang mana menjual barang di marketplace ya, jadi pedagang eceran di sini. Nah, di sini termasuk kategori penyerahan barang kena pajak kepada pembeli dengan karakteristik yang mana konsumen akhir tentunya ya, pedagang eceran. Nah, kalau kita lihat memang untuk ketentuan terkait atas penerbitan faktur pajak bagi pedagang eceran itu diatur secara khusus ya. Jadi kalau kita lihat di aturannya itu, di situ disebutkan bahwa untuk pedagang eceran dapat menerbitkan faktur pajak setiap penyerahan barang kena pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli. Ya, jadi dalam hal ini si pengusaha kena pajak itu bisa membuat faktur pajaknya secara digunggung ya. Jadi secara ditotal seperti itu. Jadi tidak perlu mencantumkan identitas pembeli. Nah, bagaimana untuk dasar pengenaan pajaknya? Nah, untuk dasar pengenaan pajak atas penerbitan faktur pajak ini ya, untuk pemberian cuma-cuma ini adalah berupa harga pembelian ya, harga pembelian. Jadi kalau untuk perusahaan dagang ya itu dari harga pembelian, sedangkan untuk perusahaan, kalau misalnya perusahaan manufaktur itu nilainya berdasarkan harga pokok produksi seperti itu. Nah, di sini jadi perusahaan Bu Cindy ya, jadi untuk menerbitkan faktur pajaknya ini jadi bisa dibuat ya faktur pajaknya sesuai tanggal kapan ya dibuatkan pada saat penyerahannya itu ya, pada saat pemberian cuma-cumanya itu. Nah, selanjutnya untuk terkait aspek PPh ya, aspek pajak penghasilan, untuk pemberian cuma-cuma ini ya, ini kan termasuk kategori bagian dari biaya promosi ya, bukan biaya entertain ya. Jadi pada prinsipnya biaya promosi itu ya, itu bisa mengurangi penghasilan kena pajak ya. Jadi biaya promosi merupakan biaya penjualan yang mana dikeluarkan oleh wajib pajak ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperkenalkan ya produknya ya. Ya tujuannya kan untuk mempertahankan atau meningkatkan penjualan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di dasar hukumnya ya, di Undang-Undang Pajak Penghasilan di pasal 6 ayat 1 ya, di situ diatur mengenai terkait atas biaya promosi ini ya. Biaya promosi ini memang ada diatur lebih lanjut di dalam peraturan Menteri Keuangan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di aturan
di aturan teknisnya di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 di situ bagi wajib pajak yang ingin membebankan biaya promosi ya dia wajib membuat daftar nominatif ya atas biaya promosi. Jadi pada saat nanti penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan ya daftar nominatif ini harus dilampirkan seperti itu ya. Daftar nominatifnya itu ada memuat nama penerimanya ya, alamat, tanggalnya, bentuk dan jenis biayanya tuh seperti apa ya nanti diisi ya. Misalkan kalau ada keterangan misalkan ada kegiatan pemberian promosi seperti itu. Nah, itu nanti diisi di daftar nominatif. Nah, jadi untuk daftar nominatif itu harus dibuat dan dilampirkan di SPT karena apa? Karena itu merupakan syarat ya. Apabila tidak melampirkan daftar nominatif itu biaya promosinya bisa menjadi biaya ya, tidak dapat dikurangkan ya, artinya tidak bisa memenuhi syarat ya untuk bisa dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, selanjutnya dari pertanyaan Bu Cindy untuk biaya promosi itu yang dalam bentuk pemberian cuma-cuma ya, yang mana diberikan sebesar harga pokok barang dagang yang diberikan ya, itu untuk pemberiannya itu juga tidak perlu dilakukan pemotongan pajak penghasilan ya. Karena apa? Karena di sini pemberiannya diterima secara langsung oleh konsumen akhir ya. Jadi dalam hal ini pemberian barang ini tidak termasuk dalam pengertian hadiah ya. Artinya tidak perlu dilakukan pemotongan pajak penghasilan seperti itu. Oke, demikian saya Agus Santolihin, semoga bermanfaat untuk Bu Cindy dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.